Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Ibu-ibu pada ingin masuk surga semua? Baik, Kiai, tolong doakan mudah-mudahan cepat meninggal dunia ya. Pak Ustaz. Lah gimana kan kalau mau masuk surga harus mati dulu. Iya, mati dulu. Subhanallah. Punya bekal. Punya bekal. Nah, justru karena itu insya Allah melalui acara ini adalah salah satu upaya kita untuk menambah bekal kita nanti insya Allah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini ibu-ibu yang ada di hadapan saya yang pakai putih-putih yang kelihatannya keren-keren ini berasal dari Majelis Taklim Ibu Guru SDN 16 Pagi dan juga orang tua wali murid ya SDN 16 Pagi beserta Majelis Taklim Istiqomah Cengkareng Barat pimpinan Ibu Wasti. Assalamualaikum Ibu sekalian. Luar biasa. Saya padahal ngasih tadi cuman ngomong assalamualaikum aja, jawabnya ternyata lengkap sekali. Alhamdulillah. Nah, baik, kita masih tetap akan bersama dengan guru kita Dr. Ahmad Lufifatullah MA yang akan mulai mengkaji, dan kali ini kita akan mengangkat tema totalitas dalam menuntut ilmu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kiai, kita melanjutkan dari perbincangan kita minggu lalu Kiai ya. Iya, betul. Iya. Iya, artinya kan menuntut ilmu tuh jangan separuh-separuh. Ulama mengatakan kalau kita memberikan ilmu separuh, ilmu nggak beri kita. Tapi kalau kita beri semuanya, maka ilmu itu akan beri semuanya. Masya Allah, nanti lebih jelas akan kita kaji bersama. Nah, kemudian yang membaca hadis pada hari ini adalah Ustadz Mawardi SAG. Kemudian juga di sini ada Ustadz Agus Salim. Iya, Mas Agus yang insya Allah juga akan sharing kepada kita, akan berbagi bagaimana sih apa kegiatan dari kajian hadis ya yang dibuat ataupun yang terobosan apa dalam bentuk multimedia nanti akan disampaikan. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah cerita, ada seorang anak muda yang sudah lama belum menikah. Akhirnya di tengah keputusasaannya, karena selalu saja begitu dilamar ditolak sama perempuan. Di sini ada yang belum menikah? Mau dilamar? Nah, kenapa? Karena dia punya cita-cita yang sangat tinggi. Dia ingin mendapatkan seorang istri yang cantik dan kaya. Itulah doanya, bahkan dia mengancam kepada Allah, "Ya Allah, kalau seandainya Engkau tidak memberikan aku istri yang muda, yang cantik dan yang kaya, aku tidak akan menikah lagi." Dia berdoa serius banget, tahajud beberapa hari gitu. Dia berharap ya bahwa doanya ini diijabah Allah Subhanahu wa taala walaupun pakai ngancam dikit. Nah, ketika suatu saat terjadi ya di tengah perjalanan ya dia dia jalan kaki di perumahan, tiba-tiba Bu dia dikejar sama salah seekor anjing. Digigit dia. Wah, luka. Dia bilang, "Ya Allah, perasaan kemarin saya berdoa untuk dapetin istri yang cantik, kenapa malah digigit anjing gitu." Dia bilang, apes banget ini ya. Waduh, dia mulai kesel sama Allah. Gimana sih Allah nih, orang minta doa dapet istri malah digigit anjing. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit, diobati, dan apa yang terjadi? Ternyata di sana dia diobati oleh seorang dokter yang cantik dan belum menikah. Nah, terjadilah perkenalan dia dengan dokter tersebut. Walhasil akhirnya dia bisa menjalin hubungan dan menikah dengan perempuan dokter yang cantik dan kaya sesuai dengan kriterianya. Walaupun diawali dengan digigit anjing. Nah, terkadang dalam kehidupan gitu Kiai. Kita minta yang enak gitu. Kita jangan gitu. Nanti pulang jangan pengen digigit anjing. Kita terkadang ingin selalu mendapatkan yang enak sesuai dengan kita. Nah, barangkali ya Allah itu memberikan sesuatu kepada kita, ujian sedikit, dan itu sebagai sarana kita untuk mendapatkan apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah. Nah, untuk menenangkan hati kita, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Afifi SAG yang akan membacakan
surat Al-Munafikun ayat 9 sampai dengan 11. Mari sama-sama kita simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik pemirsa, sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama kita semua mengingatkan diri kita untuk senantiasa melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Dan salah satunya adalah membiasakan diri untuk bersedekah setiap hari atau setiap bulan. Nah, kalau ingin setiap bulan, silahkan Anda mengikuti program Ayo Sedekah dengan menyampaikan dana sejumlah Rp50.000 ke rekening BCA di 603075131 atau rekening BRI di 05230100003434. Apa yang Anda sampaikan ini sedekah yang diberikan insya Allah untuk membantu saudara-saudara kita, adik-adik kita yang ingin menjadi hafiz ataupun penghafal Al-Quran dan juga belajar ilmu Islam dan ilmu-ilmu hadis. Nah, baiklah, sebelum kita memasuki kajian kita akan simak dulu pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Mambihi hadana Allah kuluna lidinillah. Mambihi hadana Allah kuluna lidinillah. Hasbi Rabbi Jalallah nani qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah.
baca Al-Quran, hafal Al-Quran, hafal Al-Quran, baca Al-Quran. Nyanyikan lagu untuk dunia dengan satu cinta dan pancarkanlah sinar kebersamaan. Ya, alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mulai mengkaji, belajar kajian kita, dan seperti tadi yang telah saya sampaikan, kita bicara mengenai temanya adalah totalitas dalam menuntut ilmu. Ya, langsung silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du, para pemirsa TVRI di mana saja berada, rahimakumullah. Hari ini alhamdulillah kita bisa mengaji kembali. Kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti kajian Sahih Bukhari lanjutan dari yang minggu-minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajar memahami lebih dalam lagi soal ilmu pengetahuan, maka hari ini kita akan mengupas soal al-iktibat fil ilmi wal hikmati. Artinya apa? Totalitas. Kita belajar itu jangan cuma sebulan, jangan cuma 1 tahun, akan tapi dari kecil sampai tua. Nggak ada istilahnya udah tua nggak usah belajar, atau udah punya anak nggak usah belajar lagi, akan tapi belum kawin belajar, habis nikah juga belajar. Nggak ada istilah tua dalam mencari ilmu. Ya. Dalam bahasa hadisnya, dalam bahasa Imam Bukharinya, al-iktibat fil ilmi wal hikmati. Itu Ustaz. Nah, lebih jauhnya lagi nanti kita akan baca hadisnya, nanti akan kita kupas baik dari sanad maupun dari matan. Ya. Itu silahkan Ustaz Nuarti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari babul i'tibati fil ilmi wal hikmati. Wa qala Umar tafaqahu qabla an tusawwadu. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه قال ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Ya, hadis ini ada 2 Ustaz. Ya. Ada hadis yang mauquf dari Ibn Umar, sekalipun Imam Bukhari tidak meriwayatkannya, akan tapi menukilnya. Ada hadis yang nyambung sampai ke Rasulullah SAW. Di bab tadi, bab setelah Imam Bukhari mengatakan babul iktibati fil ilmi wal hikmati, beliau ngambil dalilnya dari Umar. Wa qala Umar tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah fikih sebelum kamu udah menua gitu, sehingga nggak bisa belajar lagi. Tapi kalau Imam Bukhari bilang wa bada an tusawwadu, sekalipun kamu udah tua. Walhasil, di dalam bab ini Imam Bukhari ingin mengatakan bahwa kita belajar itu nggak kenal usia. Dalam kata hikmah yang lainnya adalah, ini kata hikmah bukannya hadis Ustaz ya. Belajarlah minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah ilmu dari masa buayan sampai ke liang lahat. Dan ini bukan hadis Rasulullah SAW. Yang tadi pun belajarlah sebelum kalian tua, itu bukan hadis, bukan kata Rasulullah, akan tapi kata-kata Umar bin Khattab. Yang kata-kata Umar bin Khattab hadis bukan, istilahnya hadis Bu, tapi hadisnya dikatakan sebagai hadis mauquf, hadis yang berhenti sampai ke sahabat Rasulullah saja, yaitu Umar bin Khattab. Boleh gak kita jadikan dalil untuk motivasi? Boleh. Nah, tapi ini bukan kata-kata Rasulullah.
Nanti adakah hadis Rasulullah yang bermaknakan bahwa kita itu menuntut ilmu harus dari kecil sampai akhir? Ini hadisnya. Hadisnya waqad ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Ini Imam Bukhari berkata, bisa lihat di layar kaca. Waqad ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Sahabat-sahabat Nabi yang umurnya udah tua, banyak yang udah tua tapi ikut belajar. Nah, ini hadis bukan hadis, Ustaz. Aneh, hadisnya hadis apa? Hadis yang istilahnya takriri. Hadis yang Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah pada lakukan, dan Rasulullah membiarkannya tanda setuju. Nah, persetujuannya Rasulullah itu dikatakan sebagai hadis takriri. Bukan Rasulullah yang belajar ya, yang belajar udah tua, akan tapi banyak sahabat-sahabat Nabi yang sudah tua pun masih tetap belajar. Dan Rasulullah mengiyakan, membolehkan, dan bahkan menyarankan. Nah, walhasil bagi ibu-ibu yang umurnya udah 50-an ke atas, nggak apa-apa, ikut majelis taklim, tetap ikut majelis taklim. Kalau yang udah 70, silakan. Kalau masih kuat, silakan ikut majelis taklim. Yang udah nggak kuat jalan, silakan ikut majelis taklim dari layar kaca. Nonton TVRI itu jam 5 sampai jam 6 hari Minggu, Ustaz. Insyaallah. Nah, itu belajarnya dari situ. Manfaat atau tidak? Manfaat, Bu. Nanti ketika kita akan baca satu hadisnya aja dah. Hadisnya ntar kita akan ngambil manfaatnya. Oh iya, saya udah tua ya. Saya udah tua, kalau begitu apa yang saya harus bisa berikan manfaat kepada orang lain sebagai bekal saya? Saya masih punya kontrakan 10, Ustaz. Kalau gitu kontrakannya yang 5-nya saya sedekahin dah, atau yang 3-nya saya sedekahin lillahi ta'ala, untuk kasih anak yatim ki, kasih madrasah ki, kasih pusat kajian hadis ki. Ntar jadi amal jariah buat saya. Warisannya mana? Udah, masih ada 7 pintu lagi. Itu udah saya warisin. Ini kan bermanfaat itu. Itu gara-gara apa? Gara-gara dia dengerin majelis taklim, Ustaz. Jadi nggak ada istilahnya. Termasuk orang yang sudah maaf ya, sudah di ICU. Di ICU jangan dengerin lagu. Orang kan banyak ya, udah mau mati masih ikut dangdutan, gimana sih? Masih denger lagu-lagu. Udah dengerin Quran aja, udah denger pengajian. Nanti kan di pengajian diajarin zikir ya. Kenapa kita nggak akhir kalam kita bisa la ilaha illallah? Kenapa nggak di akhir usia kita tuh kita nggak banyak zikir, baca subhanallah ki, atau alhamdulillah, atau la haula wala quwata illa billah, atau zikir-zikir yang lainnya lagi. Masya Allah. Nah, ini dilakukan nggak oleh sahabat Nabi? Dilakukan sesuai dengan kata-kata Imam Bukhari di sini. Sahabat-sahabat Nabi udah tua masih belajar. Nah, masih belajar. Akhirnya anaknya juga jadi belajar. Tadi tuh yang seminggu yang lalu kan Abdullah bin Umar sama bapaknya Umar kan hadir di satu majelis taklim yang sama. Bapaknya gandeng anaknya. Umar itu sekalipun waktu itu belum jadi khalifah ya, belum jadi pemimpin, tapi kan udah menjadi orang yang terhormat. Nah, orang ketiganya, kaki tangannya Rasulullah, termasuk orang kepercayaannya Rasulullah setelah Abu Bakar. Nah, yang kayak begini, orang yang terhormat kayak gini, gandeng anaknya ke majelis taklim. Dengernya, tahu-tahu kan anaknya bisa jawab, bapaknya nggak bisa jawab. Umar nggak bisa jawab, tapi anaknya bisa jawab. Nah, itu cerita iniannya. Ya. Nah, soal hadisnya la hasada illa fisnata ini. Kalau rawinya Abdullah bin Mas'ud kita sudah banyak kupas, yang minggu yang lalu kita sudah ingatkan berapa jumlah hadis yang beliau riwayatkan. Kita masuk aja ke matannya. Matannya la hasada illa fisnata ini. Kita tidak boleh iri kepada orang lain kecuali kepada 2 kelompok, 2 golongan. Siapa itu yang kita boleh iriin? Iri kan sebenarnya kan punya masalah ya. Masalah jadi jelek. Kalau kita ngiri kepada hal yang jelek, nanti kita ikut jadi jelek. Tapi kita iri yang baik, itu akan kita menjadi termotivasi berbuat yang baik. Nah, siapa yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang baik? 2 kelompok orang yang baik. Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan fasullitu ala halakatihi fil haqqi. Orang yang dikasih harta banyak berlimpah,
tapi dia gunakan untuk sedekah, untuk di jalan yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, orang rajulun atahullahul hikmata, orang yang dikasih ilmu, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dia menggunakan ilmunya itu dan dia mengajarkan ilmunya. Ini dua ini, orang kaya dan sama orang alim kan gitu. Ya. Orang kaya kita boleh iriin, sama orang alim kita boleh iriin. Tapi Rasulullah ikat. Bukan semua orang kaya yang kita boleh iriin. Orang kaya yang hartanya digunakan untuk kebaikan, untuk kebenaran, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hartanya dari korupsi, nggak mungkin orang yang suka hobinya sedekah duitnya dari korupsi. Dia tahu kok kalau saya sedekah dari harta yang kotor, Allah nggak bakal terima. Orang yang ingin menafkahkannya ke jalan yang benar itu pasti harus hati-hati ya, harus hati-hati dalam mencarinya. Ketika mencarinya yang nggak benar, dia nggak mau, karena ntar ketika diinfakkan nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia akan cari yang benar. Karena dia akan numpang lewat doang hartanya itu untuk kembali disedekahkan. Nah, kalau kita ngiri sama orang kaya boleh atau enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena kalau kaya doang boleh jadi nginfakinnya ke jalan yang tidak baik atau sumbernya ke tidak baik. Sumbernya dari yang tidak baik. Tapi kalau umpama yang di sini dibolehkan adalah orang kaya yang bersumber dari harta halal dan dinafkahkan pun ke jalan yang halal. Dan dia tidak jadikan dia sebagai kaya, dia kaya sendiri, orang lain biarin jadi miskin. Akan tapi di teks hadis ini orang kaya yang suka bantu orang lain. Itu kita boleh iri. Nanti kalau kita kaya pun kita akan harus membantu orang lain. Walhasil ketika kita ingin kaya seperti yang tadi kita irikan, sumbernya harus halal. Menafkahkannya juga harus ke jalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama. Ya. Yang kedua, kita boleh nggak orang yang berilmu, kita boleh nggak ngiri kepada orang yang berilmu, titik, nggak boleh, Bu. Karena ilmu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Yang disuruh adalah ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau dia cuma pinter sendiri, kita iri, nggak boleh. Ada orang yang punya orang alim, yang dia mengamalkan ilmunya, terus dia juga membagi ilmunya. Entah dengan cara mengajar, entah cara menulis kitab, atau cara jadi dosen, dari guru, itu terserah. Yang pasti di sini adalah dia tidak buat dirinya sendiri. Dia buat dirinya dan buat orang lain. Orang yang kaya titik, dia cuma buat dirinya, Ustaz. Ya. Boleh jadi sumbernya halal ya, tapi buat dirinya. Tapi yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah buat dirinya dan buat orang lain. Berilmu gitu juga, ilmu buat dirinya dan buat orang lain. Kalau orang yang punya ilmu kayak begini, emang belajarnya sampai umur 30 doang? Enggak, Ustaz. Belajarnya sampai akhir hayat. Jadi Kiai juga masih tetap belajar sekarang ya? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah saya masih suka dengerin YouTube atau MP3 ya, MP3 dari guru-guru saya di Syria. Dulu saya ingat banget guru saya yang paling saya kagumi dan sangat berpengaruh pada pola pikir saya, namanya Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau itu sekarang ulama nomor 1 lah di Syria. Itu beliau, seusia beliau waktu itu udah jadi profesor, doktor, udah terkenal banget di Timur Tengah. Itu ngaji bareng saya sama bapaknya, Ustaz. Ngaji Ihya Ulumuddin. Orang udah sekali begitu ya, begitu, wah, itu ngaji bareng bapaknya, baca kitab, duduk. Dan beliau tiap asar itu nyetor hafalan Qurannya disetor. Tujuh ke bapaknya. Bapaknya udah tua, yang udah 90 atau lebih ya. Itu bapaknya tinggal dengerin aja, dengerin setorannya. Udah sekaliber kayak gitu. Dan saya ikut hadir di majelis taklim yang kelasnya kelas kiai semua, Ustaz. Saya nggak boleh ikut, bukan saya udah kiai, bukan, karena hidung saya pesek.
Maksudnya apa tuh Kiai? Maksudnya adalah saya orang asing. Oh. Kalau orang Arab benerannya itu harus orang yang levelnya udah tinggi. Tapi karena saya orang asing, saya dapat Pengecualian. Boleh ikut ngaji di kelas khusus. Nah, itu orang-orang yang sudah Masya berilmu Allah. dan sudah tua. Hebat Kiai ya. Wah, Kiai diajak ke situ luar biasa ya. Kalau saya Bu diajak ke situ terharu Bu, menangis. Karena nggak ngerti apa yang diomong Bu. Arab semua. Arab semua. Ya. Baik, Kiai, sebelum kita lanjutin lagi, ini cerita tentang ilmu yang bermanfaat, yang belajar dan mengajarkan. Nah, kayaknya kan biasa kalau menggunakan cara mengajarkan itu ada metode nih. Kayaknya Ustadz Agus harus cerita juga nih. Jadi apa yang Ustadz ingin sampaikan melalui pembelajaran ini, dan juga kan ada melalui multimedia. Betul. Nah, barangkali apa terobosan-terobosan yang dibuat untuk menyampaikan kepada masyarakat tuh? Nah, baik. Alhamdulillah di Pusat Kajian Hadis kita terus berinovasi ya. Ya. Pertama dari produk, kita coba bikin produk baru dengan tema-tema yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satunya kata Ustadz itu adalah tentang hadis palsu. Kita coba membuat produk yang isinya tentang mengklasifikasikan hadis-hadis palsu. Itu lagi dalam proses. Dalam proses. Masya Allah. Kemudian kita juga bikin hadis arba'in. Nah, kita bikin di multimedianya. Itu dari segi produk ya. Kemudian dari segi penyampaian ilmunya. Iya. Jadi niat kita di Pusat Kajian Hadis adalah menyampaikan ilmu ini seluas-luasnya, Pak. Iya. Ke masyarakat seluas-luasnya. Lewat TV bisa, boleh kita sampai ke lewat TV, lewat media baru yang lagi in sekarang ya, internet. Iya. Nah, kita juga buat website. Nah, situ ada produk, ada keterangan produk, terusnya ada demonya. Jadi kalau orang ingin melihat, ingin belajar, lihat aja silakan. Iya. Nggak usah beli, nggak apa-apa. Kedua juga kita ada Facebooknya, jadi situ ada interaksi. Iya. Kalau kita ada kajian, kita akan informasikan lewat situ. Masya Allah. Kemudian yang baru-baru ini kita juga bikin kanal di YouTube. Iya. Nah, itu ada video-video rekaman kajian seperti ini. Ya, bikin kanal tuh maksudnya apa? Bikin kolam. Channel, jadi Oh, channel tuh Bu. Channel. gitu. Jadi pengguna internet kalau Iya. dia bisa akses ke YouTube, di situ ada sebuah tempat khusus Pusat Kajian Hadis, isinya video-video tentang kajian kita, Bu. Jadi kalau anak-anak Ibu ke warnet, sisipin aja. Jangan browsing-browsing mulu. Nonton nih kajian Ustadz gitu. Browsing Bu, biasa kan ngasih tahu gitu. Biasa Ibu beli sini mah, biasa browsing chatting. Nah, betul, itu dari itu. Dia ketawa. Betul. Ada yang hari Iya. Minggu online. Nah, kita juga hari Minggu juga ada kajian online. Jadi hari Minggu sore kita ada kajian di PKH. Itu juga kita siarkan langsung melalui Jadi orang internet. bisa ini ngobrol Dari Jerman, dari Hong Kong, Nah, dari dari Jepang, Masya gitu. Allah. Udah. Pakai bahasa apa Kiai? Oh, dari sana. Indonesia. Kebetulan yang ngajinya orang Indonesia Oh, juga. dari Indonesia juga, iya. Masya Allah. Jadi ini Bu ya Bu, kalau saya tanya Bu, kira-kira Ibu ngiri nggak sih Bu sama Kiai Lutfi dan Ustadz Agus ini? Bagus Bu, nggak ngiri. Jadi materi udah nyampe Kiai. Ngomong ngirinya bener nih, udah ngiri nih kan gitu. Boleh ngiri yang kayak gini. Ini luar biasa Bu, kita bayangin ya, seorang Kiai Dr. Lutfi dengan ilmu hadisnya, ilmu Al-Qur'annya, ketemu dengan Ustadz Agus ya yang jago informatika. Akhirnya kedua dunia ini dikawinin Bu. Ya nggak? Jadilah hasil yang ada di sini nih. Betul. Subhanallah. Nah, jadi ini adalah suatu produk nyata gitu ya. Arti kalau Kiai tadi bicara dari sisi teori ya Kiai ya. Betul. Nah, sekarang ini kita lihat bagaimana aplikasi dalam kehidupan. Ini dia. Iya. Dan apa ini bermanfaat buat kita semua insya Allah. Nah, baik Kiai, ini lanjut lagi. Saya tadi tertarik dengan ini Kiai. Tadi yang Kiai bilang hadis yang mauquf itu ya. Nah, itu kan kalau tidak salah kan definisi hadis salah satunya adalah apapun yang terkait dengan perilaku, ucapan dan segala macam Rasulullah gitu ya. Sedangkan ini kan dari sahabatnya, itu gimana Kiai? Kita bisa lihat di sini Ustaz, di layar kaca. Ini ilmu hadisnya nih. Ini produk Ya. kita yang pertama nih Ustaz. Masya Allah. Nah, ini lihat hadis dan ilmu hadis. Kita bisa lihat pengertian hadis itu apa. Ya. Nah, kita klik definisi hadis. Hadis adalah semua yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat baginda, juga yang dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Walhasil sumber hadis itu ada 3 Bu. Ada Rasulullah, ada sahabat, ada tabi'in. Hanya saja penamaannya yang beda saat kita lanjutin di sini. Ya. Penamaannya yang beda.
Kalau yang dari Rasulullah dikatakan sebagai hadis marfu, kalau kepada sahabat dikatakan hadis mauquf, kepada tabi'in dibilang hadis maqtu. Nah, nanti nilai kekuatannya beda. Kalau yang hadis Rasulullah itu sumber kekuatannya tetap, kalau sahabat itu dipertimbangkan, kalau tabi'in dipertimbangkan. Ada nggak antara hadis-hadis itu yang kelihatannya berseberangan gitu, Kiai? Nggak, sahabat kan nggak berani ngelawan Rasulullah, Ustaz. Kalau antara mauquf dengan marfu gitu, sahabat kan nggak berani. Ada hadis yang kira-kira mauquf atau marfu nih. Nah, itu yang kadang-kadang ada yang bilang marfu, ada yang bilang mauquf. Contohnya ya, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan berbuatlah atau beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Ini hadisnya apa nih? Hadis marfu atau hadis mauquf? Ini hadis tapi mauquf ke sahabat. Ini perkataan sahabat, bukan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkataan sahabat yang merujuk pada sikap dan perilaku Rasulullah atau gimana sebenarnya? Iya, itu intipatinya tetap dari Rasulullah. Cuman Rasulullah nggak pernah bilang yang tadi tuh. Iya. Baik, Kiai, sebelum kita lanjutkan, nah ini subhanallah luar biasa aja ilmu yang kita dapatkan, dan juga nanti mungkin kita akan menggali lagi. Sahabat itu sahabat yang mana yang terkategori sahabat? Katanya Rasulullah sahabatnya ada 124.000 sebanyak, Kiai. Iya. Nah, baik pemirsa, sebelum kita bicara lebih jauh lagi, nah kami hanya ingin menyampaikan pesan ya untuk sama-sama bersedekah melalui rekening BCA dengan menyampaikan dana Rp50.000 ke nomor 603075131 atau rekening BRI di 05230100003434. Nah, baiklah, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Assalamu alaik azkal azkiya. Assalamu alaik azkal azfiya. Assalamu alaik azkal azfiya. Assalamu alaik Ahmad ya Habibi. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Adqal Adkiya. Assalamu alaik ya Tabibi. Assalamu alaik ya Miski wa Tibi. Assalamu alaik Taha ya Tabibi. Assalamu alaik ya Miski. Ayo menghafal, hafal Al-Quran, baca Al-Quran, hafal Al-Quran, hafal Al-Quran, baca Al-Quran.
Ya, alhamdulillah pemirsa, Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Nah, Kiai, kayaknya kita kasih kesempatan dulu kepada ibu-ibu yang ada di sini untuk bertanya ya, Kiai. Silakan, Ustaz. Ya, silakan Ibu, siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ibu Rostiah dari perwakilan Jemaah Taklim SDN 16 Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Yang ingin saya tanyakan yaitu apa keutamaan orang yang mempelajari agama dengan orang yang hanya mempelajari ilmu-ilmu dunia. Dan yang saya tahu kalau orang mempelajari ilmu agama itu kan tanggung jawabnya langsung pada Allah. Sedangkan ilmu dunia menurut saya itu kayaknya hanya sifatnya keduniawian aja. Nah, menurut Pak Ustadz bagaimana jawaban yang terbaik gitu? Iya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi penanya yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tursina dari perwakilan Wali Murid SDN 16 Cengkareng Barat. Saya cuma ingin bertanya, bagaimana dengan cita-cita anak yang terkadang kalau saya pikir tidak balance dengan agama gitu. Maksudnya umpamanya anak saya bercita-cita ingin menjadi seorang seniman, pelukis yang lukisannya itu berhubungan dengan manusia gitu aja. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya bahwa itu apakah itu boleh atau tidak gitu. Baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya pertanyaannya. Silakan Kiai bisa langsung ditanggapi. Kelebihan orang yang belajar agama tuh besar banget ya. Kita kupas 2 minggu yang lalu kali ya. Bahwa belajar agama kan sebenarnya dokter bisa kok belajar agama. Insinyur bisa, profesor doktor dalam bidang kimia bisa kok. Dan hanya perlu waktu 1 bulan saja kita katakan. 1 bulan mungkin 1 minggu juga bisa. Kalau mereka tidak dibekali ilmu agama, nanti takutnya yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang harusnya dapat pahala dengan niatin jadi nggak dapat pahala. Dibantu orang niatnya apa? Biar gue terkenal, biar dapat Nobel, biar dapat award, ya itu dapat pahala gak, Ustaz? Ya, enggak. Tapi kalau dia punya ilmu agama, saya berbuat ini lillahi ta'ala. Nanti tahu-tahu dapat Nobel, ya alhamdulillah. Dapat award apa? Alhamdulillah. Tapi bukan menjadi mendapatkan sesuatu yang duniawi itu menjadi tujuan. Tapi lillahi ta'ala menjadi tujuan. Ini harus dibarengi dengan ilmu agama. Nah, ilmu agama enaknya Bu, kita tahu yang halal mana, yang haram mana, yang sunnah mana, yang pahalanya gede mana. Tinggal langkah selanjutnya atau beban atau kewajiban selanjutnya adalah saya ngamalin atau enggak. Kalau enggak ngamalin nanti takutnya kabur maktan indallah gitu kan. Takut ditanya ilmunya. Tapi kalau kita ngamalin enak Bu. Contoh yang paling sederhana. Barangkali Ibu perlu wirid berapa jam ya? Berapa jam? 3 jam ngewirid. Saya mungkin dengan ilmu saya bisa wirid 2 menit tapi pahalanya sama. Itu dari mana? Dari hadis. Rasulullah ngajarin istrinya Juwairiyah. Juwairiyah kan wirid sampai 3 jam Bu, sekitar 3 jam lah, kurang lebihnya 3 jam. Ngewirid Rasulullah pergi sholat subuh. Beliau sebelum Rasulullah pergi sholat subuh, ini Juwairiyah kan istrinya Rasulullah. Itu duduk ngewirid. Nanti Rasulullah pulang sholat duha. Rasulullah biasanya keluar sholat subuh tuh baliknya bukan habis sholat, habis waktu duha baru balik. Nah pas balik dilihat istrinya masih ada duduk masih zikir. Lantas Rasulullah tanya, apa yang kamu zikir? Kau ngapain? Saya berzikir. Zikir apa? Zikir ini dan itu dari tadi sampai sekarang. Iya. Rasulullah bilang, mau gak aku ajarkan 4 kalimat kamu baca 3 kali balik, pahalanya sama dengan wirid yang tadi yang 3 jam atau 2 jam setengah. Ya mau. Kata Rasulullah, bacalah subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Baca itu, Ustaz. Saya baca itu udah. Baca itu 4 kali sama dengan ibu wiridan 3 jam.
Itu dari mana saya tahunya? Itu dari ilmu pengetahuan. Saya merasa nih, saya dosanya banyak, istighfar. Ada Rasulullah bersabda, orang yang bertasbih subhanallah bihamdi 100 kali, itu dosanya diampuni walau sebanyak buih di lautan. Ada di Sahih Bukhari. Saya supaya mendapatkan ridha Allah, saya akan selalu doa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Supaya dosa saya diampuni dan saya pasti termasuk ahli surga, saya akan baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala adika wa wa'dika ma sata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu yang dikatakan Rasulullah sebagai Sayyidul Istighfar. Nah, kalau nggak tahu kan nggak bisa nyari itu, Ustaz. Iya. Nah, itu dengan ilmu pengetahuan agama. Dan itu adanya cuma di hadis dan di Quran. Termasuk doa yang tadi, Ustaz, yang minggu yang lalu kita lupa, ternyata di program saya ada. Ada cuman babnya yang beda. Bukan babnya doa supaya sholat, tapi doanya doa Nabi Ibrahim. Ini ada, bisa lihat di layar kaca. Masuk babnya bab doanya Nabi Ibrahim. Rabbi'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Kemarin kan minggu kemarin ditanya saya tahu ayatnya tapi nggak hafal surahnya. Emang ini kelemahan, Bu. Kalau kita ngaji di Timur Tengah itu nggak ada dosen syekh itu bilang ini ayatnya di surat 14 ayat keempat, itu nggak ada. Semuanya cuman bilang Rabbi'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Kenapa kayak gitu? Banyak kan apal. Jadi udah tahu. Nggak usah dibilangin surat berapa ayat berapa. Di Indonesia aja yang agak sedikit berbeda harus nyebutkan surat dan ayat ya. Subhanallah. Itu. Nah, baik, terus tadi kalau dari sisi nilainya gimana, Kiai? Antara yang menuntut ilmu, kalau menuntut ilmu agama kan seolah-olah tuh langsung mendapatkan pahala dan rasanya juga langsung bersentuhan. Tapi kalau belajar ilmu dunia kan kayaknya sesuatu yang ya nggak ada nilai yang seperti itu gitu. Alangkah indahnya bagi yang kebetulan belajarnya ilmu eksak ya, atau ilmu sosial bukan ilmu agama. Alangkah indahnya dia baca Riyadhus Shalihin, dia baca hadis Riyadhus Shalihin, seminggu akan berubah, seminggu dia akan dekat masjid. Dia akan dekat masjid, akan menikmati enaknya bersedekah, enaknya berzikir. Nanti levelnya hampir sama sama Ustadz itu, Ustadz. Bisa jadi dia ngelebihin Ustadz. Tapi kalau dia nggak nyentuh-nyentuh ke agama, dia nggak bisa ngelebihin dari Ustadz. Baik. Nah, tapi baca kayak gitu, Kiai, kan suka ada yang bilang juga kalau baca sesuatu tuh harus ada ini tuh bimbingan dari gurunya. Nah, sementara kalau ada mungkin pemirsa yang punya Riyadhus Shalihin atau apa, nah itu gimana, boleh untuk baca, misalnya baca sendiri aja gitu? Kita harus memilih kitab, milih kitab. Ini kan nggak semua kitab itu bisa dijadikan muktabar kalau dalam bahasa istilahnya ya, muktabar atau muktamad. Ada kitab yang disepakati oleh seluruh ulama, ini sebagai kitab referensi yang boleh dibaca oleh siapa aja. Nah, dalam bidang hadis itu Sahih Bukhari. Sahih Muslim itu nggak ada yang bilang jangan baca Sahih Bukhari. Cuman kan baca Sahih Bukhari kayak kita nih udah 1 tahun baru 70 hadis, Ustaz. Udah hampir 1 tahun kita baru 70 hadis dari 7.000 hadis. Kapan selesainya, kan begitu. Nah, ada kitab yang lebih sederhana, yaitu kitab Arba'in Nawawi dan kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ini disepakati. Siapa yang boleh baca dua kitab ini? Siapa aja boleh. Nah, harus pakai ustadz atau tidak? Kalau nggak paham, baru tanya ustadz. Pakai ustadz lebih baik. Tapi kalau misalnya baca sendiri silakan. Ada yang nggak paham, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang punya ilmu kalau kalian tidak tahu. Ya, baik ya. Terus tadi pertanyaan yang kedua, Kiai, silakan. Pertanyaan yang kedua. Kan kullu maulidin yuladu alal fitrah hadisnya, Bu. Ini hadisnya sahih juga di riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Semua anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah.
Nanti bapak dan ibunya bisa menjadikan dia orang Yahudi, bisa menjadikan dia orang Nasrani. Terserah bapak dan ibunya. Istilahnya kan anak itu kayak gelas kosong, Bu, mau diisi air jeruk berasa air jeruk, mau diisiin air Coca-Cola berasa Coca-Cola, mau diisiin air aki juga berasa air aki. Nah, tinggal kita ngarahin. Ngarahin aja, bilangin aja, kalau yang ini kan nggak boleh menurut agama. Kenapa nggak ngelukis gedung, bangunan, desain desain grafik, desain jalan, desain jembatan, kan itu jauh lebih bermanfaat dan itu berpahala. Kenapa kita nggak nyari pahala lewat keahlian kita? Allah kasih anugerah bisa melukis, kan bisa nariknya itu dari sisi pahala dan dosa. Dan kita semuanya, Bu, termasuk ustadz-ustadz, tarikannya kemana? Tarikan yang paling besar adalah pahala dan dosa. Kita tertarik untuk melakukannya karena pahalanya ada dan besar. Kita takut untuk melakukannya karena ada ancaman dosa di balik amalan itu. Baik, udah paham Ibu ya? Ya, gimana Ibu? Silakan. Jadi anak ini kebetulan dia sholat rajin. Dan dia pun baca Al-Quran tiap hari. Memang saya terapkan di rumah untuk sholat dan baca Al-Quran dari adik dan dia juga sendiri. Tapi dilihat dari hobinya itu, dia seakan-akan sudah seperti mendarah daging gitu. Iya. Saya punya ini, Bu, saya punya jawaban. Saya kenal ada seorang anak pengusaha besar. Nah, dari hobinya anak band abis, Ustaz, sekarang jadi anak supi abis. Anak supi, yang sama. anak ITB. Kuliahnya di ITB. Itu dari yang istilahnya suruh sholat susah banget, sekarang disuruh megang alat musik udah ogah banget. Itu berubahnya, artinya orang bisa berubah, Bu. Bisa ya. Bisa berubah. Gitu. Dan mudah-mudahan jangan lupa tuh ibunya juga mendoakan. Mudah-mudahan anaknya ngedengar nggak marah. Karena saya kepingin anak kita tuh secara spiritual dia bagus, intelektual juga bagus, itu aja. Ya, baik. Ya, terima kasih Ibu ya. Luar biasa sebagai ibu yang merasa bertanggung jawab nih Kiai ini untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, Kiai, ini ada surat ini Kiai ya. Kalau boleh saya bacakan, ini dari salah seorang pendengar ya, dari seorang pemirsa kita. Nah, ini seorang ibu lah. Beliau ini ingin menanyakan. Nah, beliau adalah seorang pegawai negeri sipil yang sudah bekerja nih, kayaknya pengalaman kerjanya sudah sampai ke luar negeri dan sebagainya. Nah, pas saat pulang sekarang itu beliau ini mendirikan rumah. Mendirikan rumah itu dengan harga ya lumayan lah ya, sekitar 424 juta ya, sekian. Nah, dari rumah tersebut ini semua penghasilannya diadakan, dihasilkan oleh ibu tersebut. Nah, sementara suaminya itu hanya sebagian kecil. Ya, di sini hanya disebutkan hanya sekitar 10% ya Kiai ya. Nah, yang ingin dia pertanyakan, apabila dalam perjalanan hidup kami terjadi perceraian, bagaimana status rumah tersebut? Masya Allah, ibu memang mengharapkan perceraian. Nah, kemudian tolong Kiai memberikan penjelasan status rumah sesuai dengan hukum Islam. Nah, barangkali ini juga terkait dengan pembagian waris nantinya Kiai. Bukan bicara hanya perceraian aja ya, tapi warisnya seperti apa. Silakan Kiai. Baik. Dalam konsep Islam, harta itu adalah milik yang menghasilkan. Siapa yang menghasilkan? Dia yang miliki harta itu. Kalau umpamanya saya yang bekerja, maka gaji yang saya dapat itu untuk punya saya. Istri mana? Istri nggak punya dari, maaf umpamanya ya, saya bekerja mengajar atau di mana saya ada gaji saya sekian juta atau berapapun jumlahnya, itu milik saya, bukan milik istri saya. Saya berkewajiban untuk memberikan kepada istri sebagai nafkah. Nafkahnya berapa? Tergantung dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh istri dan anak ya. Nah, nanti ada sisanya punya saya. Kalau umpamanya saya mau ngasih istri mau beli apa, itu saya kasih tambahan aja. Nanti yang dibelikan oleh istri dari harta yang saya berikan,
itu jadi milik istri. Nah tadi cerita ibu ini kan dia bangun rumah dari hasil kerjanya dia sebagai kerja di luar negeri. Maka rumah itu menjadi milik dia. Soal yang 10%-nya itu, ya 10%-nya kasih suami. Karena suami punya cuma 10%. Yang sisanya buat istri. Begitu juga ketika ada yang meninggal, maka kalau istrinya yang meninggal itu dibagi. Dikurangi dulu 10% milik suami. Yang diwarisin adalah yang 90%. Jadi bukan berarti kalau menikah itu seluruh kekayaan tuh bersama gitu Kiai ya? Di Islam kan nggak ada istilah harta gono gini. Adanya hartanya masing-masing. Ini merugikan perempuan? Enggak. Perempuan bisa minta nafkah kok. Ibu umpamanya tahu ya, istri saya umpamanya tahu. Saya berpenghasilan 10 juta satu bulan umpamanya. Maka istri saya bisa minta, saya nafkahnya 3 juta ya. 3 juta. Itu di luar dari uang beras, uang listrik tuh. Uang listriknya saya tetap bayar tuh, 1 juta, 2 juta lah umpamanya. Nanti yang 3 juta ini menjadi hak milik istri. Nah istri ini mau beliin emas jadi emasnya milik dia, mau ditabungin nanti berapa tahun terus dibeliin rumahnya jadi milik dia. Nah milik saya yang mana? Milik saya tadi itu sisanya berapa juta? 5 juta milik saya. Iya, karena ada penjelasan gini kayak kalau nggak salah. Kalau suami itu berkewajiban untuk menafkahi istri, sedangkan istri tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga. Betul. Nah, jadi apa yang dihadapkan oleh istri itu otomatis punya istri semua begitu. Iya, betul. Begitu Kiai? Iya. Dan apa yang didapati oleh suami adalah milik suami. Pindah kepada istri ketika dia menjadi nafkah. Kewajiban yang harus diberikan kepada kewajiban keluarga. yang harus diberikan. Bolehkah ada tambahannya? Boleh asal ibu minta. Dan asal suaminya beri. Jadi kalau terjadi perceraian itu punya istri yang 90%. Yang tadi itu? Iya, yang tadi. Iya. Oh. Nah, kalau suami membelikan rumah untuk istri, jadi punya siapa? Jadi hibah. Hibah punya istri. Oh. Dia membelikannya untuk istri. Iya, jadi suami nggak berhak lagi minta-minta ya? Lagi. Itu harta ketika terjadi perceraian atau terjadi warisan, itu hak istri. Bukan hak suami. Kalau rumah itu atas nama suami? Atas nama beda dengan hak. Oh beda. Atas nama cuman atas nama, bukan milik. Walaupun itu ada konsekuensi hukum. Ada konsekuensi hukum. Ya. Tapi dalam Islam atas nama itu beda dengan milik. Jadi bisa jadi atas nama seseorang, tapi haknya atas nama hak orang lain. Hak orang lain. Atau hak berdua. Kalau hak itu gimana? Disepakati? Ya disepakati. Kalau umpamanya nih kita beli rumah nih, ini buat kita berdua, maka itu jadi milik berdua. Subhanallah, Bu, sudah jelas? Jelas yang di sini ya. Ada yang ingin bercerai? Langsung mikir, masya Allah, nauzubillah ya. Jangan sampai seperti itu ya, kita pertahankanlah keluarga karena perceraian itu adalah sesuatu yang dibenci ya Kiai ya. Betul. Masya Allah. Baik, nah di akhir perjumpaan kita ini barangkali ada poin-poin yang ingin Kiai simpulkan ya, sampaikan sebagai kesimpulan, silakan. Saya ingin ngasih contoh ya. Ulama-ulama besar itu ketika belajar itu belajarnya fol-folan. Imam Bukhari, kita udah baca sejarah Imam Bukhari. Ini mau nulis kitab Sahih Bukhari ini, itu kan pakai sholat istikharah dan sebelumnya mandi. Berarti untuk menulis ini 16 tahun Bu. 16 tahun 7.000 kali mandi, 7.000 kali sholat istikharah. Dan Imam Nawawi gitu juga. Imam Nawawi jor-joran itu, fol-folan ketika beliau belajar dan mengajar atau menulis. Yang orang yang sekarang itu kan orang dulu orang dulu cobaannya kecil, mungkin belum ada bioskop, belum ada internet dan sebagainya. Orang sekarang, saya punya guru Ustaz, namanya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Berapa kali berkunjung ke Indonesia, beliau pakarnya fikih nomor 2 di dunia atau nomor 3 atau nomor 1 di dunia. Itu beliau cerita ke saya, mampir ke pusat kajian hadis. Beliau bilang, saya tiap hari, seharinya itu belajarnya 16 jam. 16 jam.
Sekarang nih Ustadz Agus yang bukan profesor, bukan doktor, bukan ini, belajarnya berapa jam Mas? Justru itu saya belajar dari apa yang saya lihat sehari-hari Kiai. Jadi saya 24 jam belajar. Aduh, Masya Allah. Tidur pun belajar. Tidur belajar. Jadi kadang-kadang kalau kita baca biografi ulama besar, kita malu Ustaz. Termasuk saya malu gitu. Malunya apa? Yang mereka ngasih ilmunya full, akhirnya dia dapat imbasan. Imbasannya ilmunya bermanfaat, ilmunya dipakai, jadi ilmu yang bermanfaat dan jadi amal jariah mereka. Pahalanya udah nggak kehitung istilahnya. Masya Allah. Luar biasa, alhamdulillah Ibu ya. Ya, kita sudah mendapatkan penjelasan tentang totalitas ya dalam belajar, dan mudah-mudahan ini Kiai bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Artinya berlakulah secara total. Kenapa? Karena dengan totalitas yang kita lakukan pasti kita akan lebih menghayati apa yang kita lakukan. Seorang yang tidak melakukan dengan totalitas dan sepenuh hati serta menyertakan hati di dalamnya, dan memang yang paling baik adalah menyertakan Allah juga di dalam itu Kiai ya. Insya Allah akan ada kemudahan, akan ada hasil yang terbaik. Nah, inilah yang barangkali hikmah dari apa yang kita bisa pelajari pada hari ini. Nah, baik, Bapak-Ibu sekalian juga pemirsa yang ada di rumah, ya kita ingin berpisah, dan barangkali kalau pertemuan ke depan ada apa yang ingin dibahas, Kiai? Ini pertemuan ke depan temanya adalah tentang cerita Nabi Musa berguru sama siapa. Jadi kan kita kadang-kadang merasa udah pinter nggak usah berguru lagi. Nah, ternyata di hadis yang akan kita baca besok nih, minggu besok, Nabi Musa itu nyari guru kan, yang kita kenal dengan Khidir ya. Khidir nyari guru. Udah Nabi masih nyari guru. Ini baru jadi MC doang nggak nyari guru. Coba gimana kamu? Atau baru jadi dokter doang belum udah nggak nyari guru lagi. Nah, ini yang salah. Masya Allah. Baik, ini kelihatannya luar biasa, dan cerita antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini ada satu fenomena yang sering kali disampaikan kepada masyarakat di Indonesia. Betul. Baiklah pemirsa, demikian saja, dan di akhir perjumpaan kita sekali lagi kami ingin mengajak kita semua untuk membiasakan diri untuk bersedekah. Kalau Anda mungkin sudah biasa bersedekah setiap hari, menyampaikan dalam bentuk apapun, silahkan diteruskan. Tetapi ingin menyampaikan sedekah dalam bentuk lain, misalkan setiap bulan ingin memberikan dana sebesar Rp50.000, silakan Anda bisa ya menyampaikannya melalui program Ayo Sedekah ke rekening BCA di 603075131 atau rekening BRI di 0523 0100003434. Kalau mungkin Anda bertanya buat apa sih sedekah itu? Nah, sedekah ini akan dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Saudara-saudara kita sekarang ini sedang belajar menjadi hafiz Al-Quran dan juga belajar ilmu hadis. Insya Allah bermanfaat buat saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan diberkah buat kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.